ya diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan tadarusnya dalam satu surah, kita tadarus Al-Insyirah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Bisa lanjutkan dengan presensi Adrian Randy, Arwan Sahrul, Arya Margahadi, Dias Setiawan, Dedi Kurniawan, Dani Pratama, Diki Setiawan, Dimas Nugraha, Eka Tio Saputra, Muhammad Taufik, Muhammad Nur Khairul Ulinuha, Randy Andrian, Syahrul Restanto, terakhir juga Prilia. Baik, hadir semua. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya sampaikan dulu terkait pembelajaran kita yang kemarin. Kita sudah melakukan pekerjaan bubut rata. Ya, kita sudah melakukan pekerjaan bubut rata. Maka dari itu hari ini kita lanjutkan untuk mempersiapkan pekerjaan kita yang kedua, yaitu bubut bertingkat. Baik, terkait bubut rata, nanti kita kaitkan ya dengan pembelajaran pada hari ini. Kemarin kita sudah mengerjakannya, kita sudah mempersiapkan dan mengerjakannya. Kita coba untuk mengulas lagi terkait pembelajaran yang bubut rata terkait parameter pemotongan, yaitu kecepatan putar mesin. Kalian kemarin sudah menghitung juga terkait kecepatan putar mesin bubut rata. Dari diameter 22 mili, berapakah kecepatan putar yang digunakan ketika mau membubut rata? 391 rpm, Pak. Oke, Ekadio menjawab 391 rpm. Itu adalah kecepatan putar hitungan ya, dari persamaan N sama dengan CS kali 1000 dibagi pi kali d atau diameter. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Untuk kali ini nanti kita akan mencoba menentukan parameter apa saja yang akan kita gunakan pada pekerjaan bubut bertingkat. Terus nanti dari parameter itu ketika kita sudah menentukan ya, terus nanti kita coba kaitkan, karena
dari beberapa parameter yang nanti kita tentukan, yang nanti kita hitung, itu akan saling berkaitan, dan itu kita kaitkan, kita gunakan untuk praktek membubut rata. Itulah hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dan pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait tujuan dan kompetensi apa saja yang akan kita tempuh. Oke, tadi pemesanan bubut materi pembelajaran kita adalah produk praktik bubut bertingkat. Produknya produk persiapan ya ini. Itu berupa hasil hitung-hitungan dan hasil pengkaitan parameter bubut bertingkat. Kompetensi dasarnya adalah menggunakan parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Pekerjaan yang kita pilih adalah pekerjaan bubut bertingkat. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan pekerjaan bubut bertingkat. 2. Silahkan bisa dibaca Adrian Randy. Nomor 2, mengaitkan kecepatan potong, kecepatan putar, kecepatan pemakanan, dan menentukan waktu pembubutan pada pengerjaan bubut bertingkat. Oke, inilah nomor 2, itu hal terakhir dari persiapan ini yang akan kita hasilkan ya, yaitu mengaitkan kecepatan potong, kecepatan putar, kecepatan pemakanan, dan menentukan waktu pembubutan. Berarti ada 4. Itu nanti dari masing-masing kita tentukan, kita hitung. Setelah semuanya ketemu, nanti kita coba kaitkan. Ini semuanya saling berkaitan. Pada akhirnya kita dapat menentukan berapa waktu pembubutan yang akan kita gunakan, itu berapa menit toh. Itu nanti akan ketemu di situ. Parameter pemotongan pada pekerjaan bubut itu apa saja loh? Parameternya itu apa tahu itu parameter? Parameter adalah dibaca juga. Parameter pemotongan pada pekerjaan bubut informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan dan penyayatan pada pekerjaan bubut. Oke, berarti parameter pemotongan itu adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel. Berarti nanti kita akan menemui rumus dan ada juga tabel yang mendasari proses pemotongan atau penyayatan pada pekerjaan itu. Jadi kita menentukan parameter itu bisa dengan cara melihat tabel, bisa juga dengan cara menghitung. Jadi kenapa tokoh kita harus menentukan parameter dulu, harus mengaitkan dulu, itu kenapa? Itu akan sangat berpengaruh sekali pada proses dan hasil. Ya, kalau pada proses itu, kalau kita betul-betul kita menerapkan parameternya, kita gunakan, kita kaitkan, itu prosesnya nanti akan berjalan dengan baik. Ya, ketebalan pemakanannya itu berapa, nanti terus kecepatannya berapa. Kalau kecepatan nanti akan berpengaruh pada pahat. Kalau pemakanannya itu terlalu banyak, kecepatan putarnya itu terlalu tinggi, kecepatan pemakanannya juga terlalu tinggi, pasti nanti pahatnya akan cepat aus atau cepat tumpul. Itu akan memperlama proses. Kita harus mengasah lagi. Tapi kalau parameter itu kita terapkan, terus kita kaitkan, itu akan nanti prosesnya akan berjalan dengan baik. Proses pembubutan akan berjalan dengan baik. Itu ya. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran kita adalah diskusi. Jadi lebih enaknya kelompoknya langsung kita bagi saja. Terus nanti setelah kita bagi dari kelompok itu, nanti bersama-sama kita akan melihat pengantarnya dulu atau teorinya dulu. Nanti
Nanti kita lihat bersama dengan kelompok. Setelah itu nanti terus diskusi. Gitu ya, biar nanti dalam kelompok kalau melihat teori itu nanti bisa saling komunikasi. Itu aja. Kelompok akan saya bentuk secara acak. Ya, akan saya bentuk secara acak. Nanti ada 4 kelompok. Nanti silakan di sini ada 3 baris ya, nanti yang ada 1 baris dan nanti ada 2 kelompok. Gitu ya. Mungkin bisa ini satu kelompok, yang di sini nanti bisa 2 kelompok. Nanti kalau ada tempat duduknya bisa saling berhadapan-hadapan. Kursi kurang nanti ambil kursi yang masih tidak dipakai. Gitu. Kelompok akan saya bentuk secara acak. Kelompok yang pertama yaitu kelompok kecepatan potong. Kecepatan potong Dias, Saiful dan Dedi. Kelompok yang kedua yaitu kelompok kecepatan putar, yaitu Eka Tio, Arwan, Uliluha dan Dimas. Lalu kelompok yang ketiga yaitu kelompok kecepatan pemakanan, Diki, Arya dan Yoga. Silahkan menempati tempat duduknya sesuai kelompok. Yuk. Kecepatan potong, ya, Saiful, Dedi. Kelompok kecepatan putar, Eka Tio, Arwan, Uliluha dan Dimas. Kelompok kecepatan pemakanan, Diki, Arya, Yoga. Kelompok waktu kebutuhan, Adrian, Taufik, Redi dan Gani. Ini sekalian saya bentuk kelompok biar nanti ketika saya sampaikan materi ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan, kalian tanyakan, bisa langsung dikomunikasikan dengan kelompok. Itu. Persiapan pekerjaan kita kali ini kan kita akan menentukan parameter pemotongan dan mengaitkan parameter pemotongan pada pekerjaan bubut bertingkat. Akan saya tampilkan dulu pekerjaan kita nanti itu seperti apa, Pak, biar nanti menjadi gambaran ya. Jangan sampai nanti saya minta kalian untuk diskusi tapi gambaran pekerjaan itu kalian tidak mengetahui. Ini adalah salah satu gambar kerja bubut bertingkat. Dalam hal ini produknya adalah poros berkarat. Oke, lihat. Kalau kalian melihat gambar yang ada di depan ini, kira-kira apa, gambaran apa yang ada dalam pikiran kalian kalau melihat poros bertingkat seperti yang di depan ini? Apa? Gambarannya apa? Pion, Pak. Apa? Pion. Pion. Pion itu catur. Pion catur. Ada lagi? Menara. Apa? Menara. Menara. Berarti diberdirikan ya? Menara. Yang pion tadi juga diberdirikan. Terus apa? Teleskop. 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 Teropong. Ya. Teropong. Terus ada lagi? Candi, ya. Candi. Oh, banyak ternyata. Gambaran kan ternyata banyak. Jadi ini kita sebut analogi. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan gambaran, nanti kalian mengerjakannya itu akan lebih mudah dapat gambaran. Baik itu nanti ketika diskusi ini maupun nanti ketika mengerjakan bendanya secara langsung. Oke, kita masuk ke teorinya. Saya sampaikan
pengantarnya sebelum nanti kalian diskusi. Macam-macam parameter pemotongan pada pekerjaan bubut. Apa? Randy? Ren? Kecepatan potong. Kecepatan potong. Yang kedua, Ulinuha, Kecepatan putar mesin. kecepatan putar mesin. Yang ketiga, Dedi, Kecepatan pemakanan. kecepatan pemakanan. Oke, 4 ya. Yang terakhir, Diki, Waktu pembubutan. waktu pembubutan. Berarti ada 4 parameternya yang nanti akan kita tentukan, akan kita hitung dan akan kita kaitkan. Itu ada 4. Kita mulai dari yang pertama dulu. Tadi apa? Kecepatan potong ya. Arwan, silakan dibaca kecepatan potong itu apa toh? Kecepatan potong atau cutting speed yaitu kemampuan sebuah alat potong untuk menyayat bahan dengan aman dan menghasilkan tata dalam satuan panjang atau waktu, menit atau feet, menit atau panjang tata yang dihasilkan dalam 1 menit. Oke, kecepatan potong atau diistilahkan cutting speed ya, atau disimbolkan kalau dalam rumus dalam persamaan itu CS. Satuannya adalah meter per menit atau feet per menit. Yang kita gunakan nanti satuannya adalah meter per menit. Untuk menentukan kecepatan potong pada pekerjaan bubut bertingkat ini, itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita dengan cara menghitung rumus, menggunakan rumus ya. Yang kedua itu dengan cara melihat tabel. Dari cara yang pertama dulu. Nah, ini adalah rumusnya atau persamaannya. CS sama dengan P kali D kali N dibagi 1000. Jadi kalau kita menentukan atau menghitung berdasarkan persamaan, berdasarkan rumus, kita harus mengetahui dulu tuh diameternya berapa dan N-nya berapa. N itu adalah kecepatan putar. Itu kalau kita menggunakan rumus atau menggunakan persamaan. Nah, langkah yang paling mudah itu adalah dengan melihat tabel. Dari tabel ini kita bisa menentukan berapa kecepatan potong yang akan kita gunakan berdasarkan bahan yang kita gunakan atau bahan yang akan kita kerjakan. Dalam hal ini, bahan yang kita gunakan untuk membubut bertingkat itu adalah baja. Jadi yang pertama ini baja mesin. Berapa kecepatan potongnya? 27 dan 30. Kalau pekerjaannya itu kasar, kita pakai 27. Kalau pekerjaannya itu mau yang agak halus, kita pakai 30. Nanti kecepatan potong ini akan berpengaruh atau akan terkait dengan kecepatan putar. Semakin tinggi kecepatan potong, maka kecepatan putarnya juga semakin tinggi. Maka di sini dituliskan untuk pekerjaan penyelesaian itu kecepatan potongnya lebih tinggi daripada pekerjaan dasar. Tapi dalam hal ini kita nanti akan memakai yang 27 meter per menit saja. Oke, silakan dibaca. Randy. Putaran mesin adalah angka yang menunjukkan berapa kali putaran spindle mesin dalam 1 menit. Putaran mesin adalah angka yang menunjukkan berapa kali putaran spindle mesin dalam 1 menit. Itu menunjukkan dalam 1 menit itu berputar berapa kali itu spindlenya. Kalau ini kita harus menghitung dengan persamaan atau dengan rumus. Kita tidak bisa melihat tabel. Yang bisa melihat tabel itu yang pertama tadi disimbolkan dengan N. Kecepatan putar mesin itu disimbolkan dengan N. N sama dengan CS. CS itu apa? Cutting speed atau kecepatan potong. Ya,
CS kali 1000 dibagi pi Kali diameter. kali D atau diameter. Nah, dari sini nanti dari persamaan ini kita bisa menentukan N atau kecepatan putar mesin dengan catatan kecepatan potongnya harus sudah diketahui ya berdasarkan tabel tadi. Terus yang kedua harus mengetahui apa? Diameter. Yang ketiga kecepatan pemakanan atau gerak pemakanan dalam pekerjaan itu ternyata juga bisa dihitung. Silakan dibaca. Arya. Kecepatan pemakanan winding adalah jarak tempuh gerak maju pisau dalam satuan milimeter per menit atau batch per menit. Pada gerak putar, kecepatan pemakanan F adalah gerak maju alat pemotongan atau benda kerja dalam N putaran benda kerja atau pisau per menit. Oke, kecepatan pemakanan atau diistilahkan D itu apa? Adalah jarak tempuh gerak maju pisau dalam satuan milimeter. Jadi ini pergerakannya. Satuannya milimeter per menit. Jadi dalam 1 menit itu menempuh berapa milimeter? Itu ya, intinya itu kecepatan pemakanan atau gerak pemakanan yang disatuankan dalam satuan milimeter, yaitu dalam kurun waktu 1 menit. Untuk mencari kecepatan pemakanan itu kita menggunakan persamaan ya, kita menggunakan rumus ya. Rumusnya kecepatan pemakanan itu dalam persamaan ini disimbolkan dengan VF. Terus cara mencarinya gimana? VF sama dengan F kali N. Di sini ada istilah baru ya atau huruf baru yaitu F. Kalau N tadi kan sudah kita temui di depan, yaitu N itu adalah kecepatan putar. Ini ada huruf baru nih, ada F. F itu apa? F adalah gerak makan. Jadi untuk mencari VF ya, VF sama dengan F kali N. N-nya harus sudah diketahui. Jadi dari beberapa parameter ini saling keterkaitan. Untuk mencari VF kita harus mengetahui N dulu dan mengetahui F. F-nya didapat dari mana? Tabel. Bisa dilihat di sini. Tapi di sini tabelnya memuat rentang ya. Dari tetap acuannya material. Acuannya adalah jenis bahannya. Bisa dilihat. Waktu pembubutan. Baca Ekatio. Waktu pembubutan adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pembubutan benda kerja yang dipengaruhi oleh kecepatan pemakanan kedalaman potong, panjang pembubutan dan putaran mesin. Baik. Ini adalah output kita dalam pembelajaran kali ini. Outputnya adalah kita menentukan waktu pembubutan. Ternyata membubut itu bisa ditentukan waktunya. Waktu pembubutan adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pembubutan benda kerja yang dipengaruhi oleh kecepatan pemakanan. Tadi sudah saya sampaikan kedalaman potong. Kedalaman potong itu nanti kita gunakan 0,5 tiap kali pemakanan. Panjang pembubutan dan putaran mesin. Panjang pembubutan itu nanti terkait pada yang tadi, yang VF tadi, dan putaran mesin atau N. Jadi ini dalam menentukan waktu pembubutan itu mengaitkan parameter-parameter yang sebelumnya. Rumusnya gimana? Rumusnya sederhana juga. Disimbolkan dengan TH. Waktu pembubutan disimbolkan dengan TH, sama dengan L dibagi A kali N, atau A kali N di sini kita ganti dengan VF ya. VF tadi sudah ditentukan. Jadi untuk menentukan waktu pembubutan ini, L-nya adalah panjang benda kerja total, nanti bisa dilihat di gambar kerja. Materinya kedalaman potong
halaman potong itu nanti kita gunakan 0,5 setiap kali pemakanan. Panjang pembubutan dan putaran mesin. Panjang pembubutan itu nanti terkait pada yang tadi, yang PF tadi, dan putaran mesin atau N. Jadi ini dalam menentukan waktu pembubutan itu mengaitkan parameter-parameter yang sebelumnya. Rumusnya gimana? Rumusnya sederhana juga, disimbolkan dengan TH. Waktu pembubutan disimbolkan dengan TH, sama dengan L dibagi A kali N, atau A kali N di sini kita ganti dengan VF. Ya, VF tadi sudah ditentukan. Jadi untuk menentukan waktu pembubutan ini, L-nya adalah panjang benda kerja total, nanti bisa dilihat di gambar kerja, terus dibagi dengan VF. VF tadi apa? Kecepatan pemakanan. Jadi ini kalau VF-nya sudah diketahui, tinggal masukkan saja, nanti akan ketemu. Tapi untuk panjang yang kita kehendaki. Untuk melakukan bubut bertingkat, nanti panjangnya berbeda-beda. Nanti bisa dipilah-pilah dari melihat gambar kerja, itu ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Kelompok sudah kita bentuk, ya. Nanti terus akan saya bagikan gambar kerja, saya bagikan LKPD atau lembar kerjanya. Terus nanti saya jelaskan sebentar terkait langkah-langkah diskusinya itu nanti seperti apa, ya. Terus hasilnya nanti dipresentasikan. Terus nanti kita lakukan tanya jawab, kita refleksi, terus selanjutnya adalah praktek bubut bertingkat. Oke, yang akan saya bagikan adalah ada dua, yaitu gambar kerja nanti sebagai panduan untuk mengerjakan. Terus yang kedua adalah lembar kerjanya. Nanti di sini kalian menghitung parameter tadi, menentukan dan menghitung parameter tadi dengan cara gimana? Ya nanti dengan cara melihat benda gambar kerjanya. Kelompok kecepatan potong Dias Saiful Randi. Lalu kelompok kecepatan putar Ekatio Arwan Ulibah. Lalu kelompok kecepatan pemakanan. Terakhir kelompok waktu pembubutan Adrian Dandi Taufik Fendi dan oke ya, silakan dilihat dulu gambar kerjanya. Di situ ada beberapa macam diameter, tiap kelompok diameternya berbeda. Tempat duduknya kalau mau lebih enak silahkan saling berhadapan. Kita berhadapan, belakang. Diameternya berbeda. Ya, jadi nanti hasilnya juga pasti akan berbeda. Nanti yang akan kalian kerjakan juga berbeda sesuai dengan kelompoknya. Baik, silakan didiskusikan. Nanti untuk presentasi ke depan yang ada di bawah, yang belakang dibacakan. Lalu kan ada tapi ditutup. Persamaannya sudah ada di LKPD ya.
Silahkan manfaatkan HP untuk memperbanyak informasi-informasi, mencari referensi lain terkait parameter ya. Gunakan HP untuk mencari referensi materi-materi lain pendukung untuk menentukan dan mengaitkan parameter tersebut bertingkat. Tidak termasuk. Baik, waktu diskusi 5 menit lagi. Baik, waktu diskusi saya kira sudah cukup. Kita mulai saja untuk memaparkan hasilnya. Ya, untuk memaparkan hasilnya saya kira sudah bisa dimulai. Oke, ya, sudah selesai semua ya. Oke. Baik, pemaparan hasil untuk kelompok waktu pembubutan Adrian, Taufik, Randy dan Dani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok waktu pembubutan ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Untuk yang kita pelajari kali ini yaitu mencari kecepatan potong atau cutting speed. Kecepatan potong atau cutting speed kita ketahui ya dari hasil tabel. Jadi dari bahan berdasarkan tabel dari bahan baja mesin yang tertera, yaitu bahan baja mesin tertera di tabel yaitu dengan
angka 27 meter per menit. Mencari kecepatan putar mesin N dengan diameter 22 mm. N sama dengan CS kali 1000 per Pi kali diameter sama dengan 27 kali 1000 per dibagi 3,14 kali 22 sama dengan 27.000 per 69 sama dengan 391 rpm. Cari kecepatan pemakanan PF sama dengan P kali N sama dengan 0,15 kali 391 sama dengan 858 kali 0,65 menit. Mencari waktu pembubutan FA sama dengan L per F kali N sama dengan 70 per 58,65 sama dengan 1,2 menit. Yang terakhir untuk menghitung kebutuhan waktu bubur bertingkat dengan tebal hujan permakanan 0,5 mm. Untuk pemakanan pertama dengan diameter awal yaitu 25,4 diubah ke diameter 22. Jadi itu satu pemakanan itu berkurangnya itu 0,5 mm. Jadi nanti 7 kali pemakanan jadi dari 25,4 jadi 22 mm. Cari kecepatan pemakanan PF sama dengan P kali N sama dengan 0,15 kali 391 sama dengan 858 kali 0,65 menit. Mencari waktu pembubutan FA sama dengan L per F kali N sama dengan 70 per 58,65 sama dengan 1,2 menit. Itu 4 kali pemakanan dengan waktu pemakanannya itu TH sama dengan 20 dibagi 58,65 sama dengan 0,3 menit dikali 4 sama dengan 4 kali pemakanan sama dengan 1,2 menit. Untuk total waktu untuk membubut bertingkat adalah dari atas ya 8,4 pemakanan 1 ditambah 4,8 pemakanan 2 ditambah 1,2 pemakanan yang ketiga sama dengan 14,4 menit. Tapi itu tidak termasuk setting, jadi waktu itu 14,4 itu cuma waktu bubutnya saja. Sekian dari saya. Apa ada pertanyaan? Kalau bahannya aluminium, apakah kecepatan pemakanannya sama? Untuk bahan aluminium itu berbeda. Jadi untuk bahan baja mesin sama aluminium beda. Itu sesuai tabel, kan ada di tabel itu ada keterangannya untuk bahan baja mesin itu berapa. Oke, kita lihat tabelnya kembali ya. Tadi Ekadio menanyakan apakah bahan aluminium itu kecepatan potongnya sama dengan yang sudah dihitung oleh kelompok dari waktu pembubutan. Kita cek. Oke, ini ya. Bahan aluminium, silakan diterjemahkan. Untuk aluminium ya, untuk pekerjaan kasar yaitu putarnya 61 mm per menit, dan untuk finishing atau pekerjaan halus itu 93 mm per menit, dan untuk penguliran yaitu 18 mm per menit. Berarti berbeda ya untuk kecepatan potong antara baja mesin dengan aluminium. Itu yang ditanyakan oleh KTO kan aluminium. Berarti kalau aluminium lebih dibandingkan ini lebih besar ya? Lebih besar ya. Berarti nanti menentukan N-nya atau kecepatan putarnya juga berarti lebih kecil, lebih tinggi, lebih cepat nanti hasilnya. Untuk bahan aluminium itu negatif udah Bang? Oke, ada perbedaan di sini. Silahkan dilempar lagi. Ada yang mau bertanya lagi?
Oke, Bu Nura, silakan. Bagaimana cara menerapkan kecepatan yang sudah dihitung? Untuk RPM ya Pak? Ya, nanti untuk penerapannya nanti pakai mesin bobot, nanti ada tabel ya. Ya. Hasil yang kita hitung nanti disamakan sama yang tabel. Misal ya, hasil kita 9.391 nanti dicari yang mendapat misal 400 atau misalnya 350 yang kita tahu. Terima kasih. Yang lagi. Baik, saya rasa sudah ada tidak pertanyaan. Saya kira cukup untuk presentasinya untuk memaparkan hasil dari kelompok waktu pembutuhan. Silakan ditutup presentasinya. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus pada kelompok waktu pembutuhan. Baik, pemaparannya saya kira cukup jelas dan cukup detail juga, sampai disampaikan juga tadi dipaparkan bahwa untuk membubut bertingkat itu waktunya ditempuh ada sekian menit. Tadi kalau tidak salah ada 14, sekian menit. Tapi itu tadi dikatakan oleh kelompok waktu pembubutan bahwa waktu sekian itu tidak termasuk untuk apa tadi? Setting, terus pekerjaan jumper, terus apa? Berarti ada bubut Pasar. ya, bubut muka itu berarti ada 2. Terus juga tidak termasuk juga dengan pengecekan ukuran ya. Pengecekan ukuran itu juga memakan waktu. Berapa kali kita melakukan, satu kali melakukan itu berapa detik atau berapa menit. Belum lagi kalau itu nanti kita di proses itu menemui kendala, itu tidak termasuk. Jadi untuk waktu pembubutan saja kalau itu dilakukan terus menerus tanpa kendala itu membutuhkan waktu sekitar 14, sekian menit gitu. Baik, untuk pemaparan saya kira semua juga sudah disampaikan, sudah dikaitkan juga. Ini kita memasuki tahap akhir ya dari pembelajaran ini, bahwa nanti apa yang sudah kalian hitung, sudah kalian tentukan, sudah kalian kaitkan, berarti nanti kalian pada saat praktek membubut bertingkat itu harus diterapkan. Jadi tidak hanya menghitung tok terus nanti bubutnya terus lupa atau tidak digunakan, itu jangan. Nanti ketika bubut terapkan. Saya sudah menentukan kecepatan potong sekian, saya sudah menentukan putaran, tadi disesuaikan dengan yang ditanyakan oleh Nuha bahwa disesuaikan dengan hasilnya itu kecepatan yang dihitung disesuaikan dengan yang ada di tabel mesin. Cari yang mendekati. Terus nanti menentukan kecepatan pemakanan, gunakan bahwa dalam membubut 7 cm atau 70 mili itu berapa toh kecepatan pemakanannya itu. Dan nanti akan juga waktu pembubutan itu juga bisa kalian gunakan untuk panduan membubut bertingkat. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu kita pembelajaran langsung ke praktiknya ya. Untuk pembelajaran praktiknya, mohon untuk hal-hal yang sudah kalian tentukan, sudah kalian hitung, sudah kalian kaitkan, besok betul-betul kalian terapkan. Itu akan saya cek satu-satu ke siswa, saya tanya satu-satu, saya cek di mesin apakah itu sudah diterapkan, kecepatannya saya cek, nanti terus saya suruh menggerakkan itu memang sudah sesuai dengan kecepatan pemakanan atau belum, itu nanti ada penilaiannya di situ. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran pada pagi siang hari ini. Untuk selanjutnya kita tutup dengan berdoa. Nanti sebelum kalian meninggalkan tempat duduk kalian, sebelum kalian meninggalkan kelas, nanti mohon kursi
dan meja dirapikan, kursi disandarkan ya sebagai budaya industri di sekolahan kita. Terus selanjutnya kita akhiri dengan berdoa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah.